Ini bukanlah konten rakitan. Yang kamu lihat di samping ini bukan akan dirakit. Ini adalah beberapa gelintir hardware yang pernah rusak di kantornya Tech and Tips. Kalau interior rumah udah cakep, bahkan cari WiFi router pun harus yang cakep. Asus Zen Wi-Fi AX XT8 menggunakan tri-band Wi-Fi 6 yang support mesh Wi-Fi dengan coverage maksimum lebih dari 500 meter persegi dan Wi-Fi speed up to 6600 megabit per second dan 2,5 gigabit LAN port. Internetan juga lebih aman dengan lifetime free network security dan parental controls. Setupnya juga bisa dilakukan sendiri dengan 3 langkah mudah lewat Asus Router App. Selengkapnya cek link di bawah. Halo semua, Jun di mana? Jadi kalau kamu membayangkan nih bahwa timnya Tech and Tips itu adalah segerombolan orang-orang yang tech entusias gitu ya, dan kamu berpikir bahwa wah enak nih karena semuanya jago komputer, akhirnya PC semua aman, nggak mungkin rusak. Nggak bre. Kerusakan di sini terjadi ya banyak sekali, dan kalau dibilang sampai harus ganti hardware, ini adalah beberapa contoh hardware yang sudah pernah rusak. Ini beberapa udah pernah klaim garansi dan beberapa punya nasib yang agak berbeda. Nanti saya ceritain. Tapi yang pasti kalau kamu lihat di sini 3 biji dari 6 ini adalah power supply, dan kamu lihat di sini power supply-nya bukan power supply murah karena memang saya adalah golongan orang yang lebih mengutamakan ini power supply baru part yang lainnya. Karena satu-satunya hardware yang punya potensi merusak hardware lain cuma power supply, bre. Jadi kalau kamu beli CPU gitu ya, dan habis itu CPU-nya rusak, ya udah kemungkinannya dia rusak sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa merusak yang lain. Nanti saya ceritain. Tapi kalau power supply dia rusak itu bahaya banget, bre. Nah, yang selama ini terjadi di Tech and Tips, power supply udah beberapa kali rusak. Bukan hanya ini, masih ada beberapa lagi, tapi belum pernah ada yang bawa korban lainnya. Karena kebetulan ya tadi kalau milih power supply memang yang agak bagusan gitu ya. Nah, saya mau cerita nih tentang beberapa kerusakan yang bener-bener nempel di kepala saya gitu ya. Jadi dari yang mana dulu? Dari yang ini nih. Jadi ceritanya, ini power supply udah lama banget saya pakai. Jadi awalnya dipakai di rumah PC pribadi saya gitu ya. Terus waktu memulai Tech and Tips, itu PC yang ada di sini ya sebenarnya PC dari rumah juga sih. Jadi PC yang bagusan dibawa ke sini, di rumah ngerakit yang agak di bawahnya gitu lah ya. Nah, di sini PC-nya cuma satu doang. Jadi waktu itu pakai GPU-nya ini. Ini adalah GTX 1060 MSI Gaming X ya, belum ada Gaming Trio waktu itu. Dan ini saya beli waktu pertama kali rilis, awal-awal rilis lah. Jadi waktu harganya belum naik gara-gara miningnya waktu itu. Terus power supply-nya saya pakai ini. Jadi ya overkill sih, tapi mau nggak mau karena waktu itu memang kondisi kelistrikan di rumah saya benar-benar kacau. Dan di kantornya Tech and Tips sendiri juga di awal sebelum listriknya diberesin juga lumayan kacau. Nah, akhirnya udah jalan 1 tahunan lebih. Tiba-tiba waktu bukan nyalain PC, lagi tengah-tengah dipakai, tiba-tiba listriknya jebret nih, mati. Ya udah, terus akhirnya saya keluar, terus saya nyalain listriknya, langsung meleduk. In power supply-nya meleduk, betul-betul meledak, ada apinya, bre. Akhirnya ya udah, cabut semuanya, periksa di dalamnya, ternyata banyak semut. Dan waktu saya coba bersihin, itu memang banyak sekali, jadi sepertinya semutnya itu sudah bersarang di dalam power supply, nggak pernah ketahuan, sampai akhirnya tiba-tiba meledak. Terus ya udah, saya mau nyalain lagi, nggak berani. Akhirnya saya coba untuk klaim garansi, dan ternyata diterima, dan saya harus nunggu sekitaran seminggu untuk dapat tukar baru. Dan waktu itu power supply berarti udah dipakai sekitar berapa ya, 5 tahunan kali ya. Dan itu adalah salah satu alasan kenapa saya suka beli power supply yang bagus, karena garansinya panjang sekali, bre. Nah, selama durasi saya nunggu power supply itu, akhirnya saya harus ambil dari rumah power supply yang ini nih. Thermaltake 850 watt, dan ini bawah ini adalah platinum karena ya nggak ada power supply lain waktu itu. Jadi ya udah, ini dipasang. Terus di motherboardnya ini nih, B450 Aorus Elite. Ini motherboardnya masih dipakai sampai sekarang. Terus CPU-nya di awal itu 2700X Ryzen 7, terus saya ganti ke Ryzen 5 5600X dengan komponen lainnya masih sama, masih pakai power supply yang ini nih. Terus udah bisa jalan normal sambil nunggu ini datang. Dan nggak berapa lama, tiba-tiba PC-nya bermasalah nih. Jadi si yang pakai motherboard ini dan 5600X tadi itu tiba-tiba mati. Terus udah di troubleshoot seperti biasa, dicabut, pasang, colok, clear CMOS dan segala macem, masih nggak mau nyala juga. Terus habis itu akhirnya tukar-tukar part lah ya. Jadi cari pinjaman,
CPU dipasang di motherboard lain, terus ditukar segala macam. Akhirnya ketemu, kami di sini sudah bersepakat, oke, motherboardnya mati. Dan kebetulan motherboardnya waktu itu masih ada sisa beberapa bulan garansi gitu ya. Akhirnya saya kirimlah motherboard untuk RMA ke NJT. Dan ternyata begitu dites di sana, motherboardnya nyala dong. Normal. Dan akhirnya dibalikin dalam kondisi catatannya itu adalah normal, nggak ada kerusakan apapun. Dan begitu saya pasang di PC-nya, ya normal bre. Dan ini adalah keajaiban yang sering banget saya sebutin, bahwa kita nggak tahu itu PC bermasalah karena apa. Karena tadi waktu dites segala macam memang baik-baik saja dan yang bermasalah cuma satu. Ternyata dites di tempat lain bisa, dan dibalikin tetap bisa. Main game online atau live streaming pakai suara asli udah biasa. Pengen nyobain ganti suara? Cobain nih Is Us Voice Wave. Bisa bikin suara kamu yang udah merdu jadi seperti ini atau seperti ini. Terdapat lebih dari 100 suara yang bisa kamu pilih dan bisa digunakan di WhatsApp, Discord, dan lebih dari 50 instant messaging app lainnya, serta support lebih dari 200 game online. Penasaran? Cek link download ada di bawah. Tapi yang namanya PC tadi, satu-satunya PC yang saya pakai waktu itu memang PC udah capek ya. Jadi sebelum dipakai kerja editing barbar gitu di Tech and Tips, itu memang sudah lama dipakai di rumah. Nge-gamenya saya waktu itu juga lumayan gila gitu ya. Terus akhirnya ya sudah, dari motherboard kayak rusak gitu, terus ternyata nggak jadi rusak, tiba-tiba nggak berapa lama mati lagi PC-nya, ganti part lagi, nggak bisa semuanya dicoba, nggak bisa, sempat curiga apakah motherboardnya bener-bener mati kali ini, tapi akhirnya coba deh, yang belum dicobain adalah ganti power supply-nya. Jadi akhirnya si Thermaltake ini dicabut, diganti pakai yang ini tadi pulang RMA, belum dites tuh, akhirnya dipasang sana, bisa dong nyala. Dan yang nggak aneh sih bisa nyala, karena berarti power supply-nya kemungkinan rusak gitu ya. Dan di sini saya dapat pelajaran baru. Saya coba ngeklaim garansi untuk Thermaltake-nya, dan ternyata waktu saya coba kontak, ada berapa? 2 distributor kalau nggak salah. Ternyata serial number-nya nggak terdaftar di Indonesia. Berarti waktu saya beli barang ini adalah modelan barang garansi internasional. Garansinya sih masih berlaku karena 10 tahun gitu ya. Cuma saya harus ngirim sendiri ke luar, itu biayanya gede banget. Dan ini adalah pelajaran yang penting buat yang lagi hunting hardware. Karena kalau kamu lihat di Tokopedia itu ya contohnya, beli ini nih, CPU itu ada yang harganya normal katakanlah 3 juta, tapi tiba-tiba ada satu toko yang jual harganya 2,5 juta, selisih 500.000. Jangan salah, itu biasanya yang murah itu dia garansi internasional. Nah, saran saya kalau barangnya itu bobotnya nggak terlalu berat, masih bolehlah kamu ambil garansi internasional, karena seandainya pun harus ngirim keluar, itu biayanya nggak akan terlalu mahal. Tapi yang perlu kamu catat lagi adalah bahwa barang yang kamu beli harganya harus mahal, karena ongkos kirim kalau sampai kamu harus ngeklaim RMA itu lumayan lah ya, mungkin bisa 500 ribuan atau sampai 1 juta kali, tergantung apa namanya ekspedisi yang kamu pilih. Dan dengan harga segitu, kalau harga barangnya murah, ya nggak worth it, jadi nggak bisa diklaim gitu ya. Nah, kalau memang belinya kayak prosesor yang harganya 5 juta, 6 juta, masih boleh lah beli garansi internasional. Nah, tapi satu lagi, kalau barangnya garansinya panjang sekali, ya ada baiknya ambil garansi yang lokalan aja. Karena ya kayak gini nih power supply, garansinya 10 tahun, tapi saya mau ngirim ke sana ongkirnya 2 juta atau 2,5 juta, ya nggak worth it, mendingan saya beli lagi gitu kan. Dan itu adalah tentang ini tadi, garansi dan pembelian. Jadi silahkan pikirkan baik-baik sebelum kamu milih barang yang selisih-selisih 300-400 ribu, tapi garansinya seperti apa. Silahkan dipertimbangkan sendiri dengan berbagai macam resikonya. Dan kita lanjut lagi. Ini tadi udah rusak karena semut, ini rusak karena ya nggak jelas, mungkin umur juga. Ini nggak jadi rusak. Dan akhirnya giliran terakhir adalah ini, GPU-nya. Tiba-tiba mati. Dan udah mati aja, garansinya udah habis, nggak bisa diklaim lagi. Jadi waktu itu saya ganti, ambil lagi GPU dari rumah, Zotac GTX 1070 yang 2 fan. Nah, ini kejadian juga akhirnya jadi pelajaran baru yang saya sendiri masih nggak bisa menjelaskannya. Jadi si Zotac tadi saya pakai usianya juga udah lama, hampir sama seperti 1060 ini. Terus akhirnya saya bisa upgrade ke RTX 3060 gitu ya. Dan saat saya upgrade 1070-nya masih bagus nih si Zotac nih. Akhirnya saya simpen, masukin plastik, masuk ke kardus, disimpan di gudang gitu kan. Terus udah sampai sekarang PC ini
yang pakai RTX 3060 masih dipakai sampai hari ini. Dan setelah itu saya pengen ngerakit PC kecil-kecilan pakai Zotac C1070 tadi. Begitu PC-nya partnya udah kekumpul, Zotacnya saya pasang, ternyata nggak mau nyala dong. Bener-bener mati. Waktu dinyalain biasanya kan kipas muter dulu tuh. Ini nggak muter sama sekali, dan waktu masuk Windows, saya coba pakai onboard graphics-nya, ternyata GPU-nya sama sekali nggak kedetek. Jadi entah gimana ceritanya, si Zotac ini mati dalam kondisi disimpan, bukan dipakai. Kalau kira-kira kamu ada yang tahu gimana penjelasan teknisnya, silahkan kamu share aja di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan pelajaran untuk teman-teman di rumah yang lagi nyimpen hardware. Karena nggak jarang saya baca orang tanya nih di forum gitu ya, ini saya mau pergi 3 bulan luar kota, bagusnya PC-nya diapain? Dicabut, dibungkus, dibongkar, atau seperti apa? Nah, dalam kasus saya tadi, partnya udah dicopot, udah disimpan dengan baik, ternyata masih mati juga. Kalau kamu punya cara yang lebih bagus, kamu bisa share aja di kolom komentar. Nah, kemudian 2 kerusakan terakhir yang saya alami dan bener-bener ajaib juga. Ini adalah salah satu kerusakan yang kalau saya browsing sendiri, orang bilang itu very unlikely. Jadi sangat jarang terjadi. Kemungkinannya ada tapi kecil sekali. Jadi ceritanya salah satu PC yang saya pakai di sini, yang biasanya ada di belakang saya ini, itu adalah PC untuk testing. Ada PC satu lagi untuk testing di luar sana, dan dua-duanya pakai Intel. Dan waktu itu yang terpasang di PC saya, itu motherboardnya adalah Asus Maximus Hero Z690. Yang kepasang adalah Core i5 12400F. Terus di luar itu ada yang pakai ASRock B760M kalau nggak salah, itu pakainya Core i3 waktu itu. Nah, saat itu mau ada ngetes cooler, dan ceritanya coolernya cocok untuk Core i5. Jadi akhirnya Core i5 yang terpasang di PC saya dicopot, dipasang di luar. Ternyata begitu dipasang di sana, PC-nya dinyalain, no display. Bisa nyala tapi no display. Si Core i3 dipasang di tempat saya baik-baik saja. Jadi waktu itu udah, karena di sana udah bingung nggak bisa, ya udahlah ditesnya di PC saya aja. Akhirnya dicopotlah itu Core i5, dibalikin ke tempat saya. Core i3 yang di sini dibalikin ke tempat semula. Dan kami berdua menyalakan PC dan ternyata dua-duanya no display juga. Semua hal, semua cara sudah dilakukan tapi tetap gak mau nyala. Jadi tiba-tiba 2 PC yang sebelumnya baik-baik saja jadi gak mau nyala, bre. Dan ini cukup bikin pusing karena 1 PC mati aja udah bikin pusing, bre. Apalagi ini 2 PC yang seharusnya bisa dipakai untuk ngetes. Akhirnya ya udah dibongkar lagi semuanya. Terus saya coba, kebetulan ada motherboard lagi, itu saya tes ke sana, saya pasang, urutannya adalah Core i3-nya dulu dipasang di sana, bisa nyala normal. Begitu dipasang Core i5, ternyata nggak mau display juga di situ. Dan ini tiga-tiganya itu pakai part yang berbeda, power supply-nya beda semua, semuanya beda semua. Pokoknya cuma prosesornya doang yang dipasang. Terus habis itu begitu dipasang Core i5 dia nggak mau nyala, saya balikin ke Core i3, nggak mau nyala dong. Akhirnya kesimpulan saya waktu itu cuma satu, CPU-nya sudah membunuh 3 motherboard. Dan alasannya kenapa saya nggak tahu. Karena di saat terakhir sebelum dicopot dari PC saya itu baik-baik saja, Bre. Dan begitu dipindah, matiin motherboard sana, dipindah ke tempat saya, matiin motherboard saya, dipindah ke motherboard lain, mati 3 motherboard. Akhirnya udah. Untungnya semuanya masih dalam masa garansi. Jadi 3 motherboard saya klaim garansi bisa. Terus CPU-nya juga saya klaim garansi, kebetulan garansinya lokal juga. Dan keterangannya adalah CPU ini sudah membunuh 3 motherboard. Biar nantinya si distributor nggak perlu nyobain lagi di sana karena ada kemungkinan jatuh korban berikutnya. Nah, ini pun saya juga masih belum bisa dapat penjelasan logisnya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak bermasalah. Dicopot, dipindah ke sana juga masangnya udah bener. Kenapa tiba-tiba bisa mati? Kalau dibilang power supply, nggak juga. Karena power supply di semua PC tadi masih dipakai sampai sekarang dan baik-baik saja. Dan ini kalau kamu punya penjelasan logisnya, kamu bisa share lagi di kolom komentar. Dan terakhir, satu kerusakan yang juga membuat saya bingung adalah kejadiannya barusan kemarin waktu saya ngetes Core i9 14900K di motherboardnya Asus gitu ya. Di rakit pertama menggunakan power supply ini, jadi dia jalanin Core i9 sama RTX 4080 baik-baik saja. Akhirnya udah dites semuanya selesai. Terus habis itu mau di-shoot nih barangnya. Ya udah dibongkar semua, di-shoot lagi. Setelah selesai di-shoot, dirakit lagi di sana. Dan begitu dirakit yang kedua kali, dia nggak mau ngebaca dedicated GPU. Jadi kalau 4080-nya dipasang, dia no display. Kalau pakai onboardnya dia mau. Terus ganti GPU yang lebih kecil,
Sama aja, dia tetap gak mau mendeteksi GPU ini. Bingung waktu itu, jangan-jangan motherboardnya rusak. Tapi motherboardnya masih baru, bre. Kayaknya enggak deh kalau rusak. Akhirnya ya udah, si power supply ini juga masih baru waktu itu. Dan akhirnya ya udahlah, siapa tahu power supply-nya. Copotlah power supply-nya, ganti pakai yang lain, dan ternyata langsung normal. Nah, di situ saya udah kepikiran bahwa, waduh, ini Corsair rusak nih. Baru dipasang berapa hari, udah bermasalah aja. Hampir saya klaim garansi lagi, sampai akhirnya ada salah satu teman di sini bilang, "Tar dulu, sabar, kita coba di PC lain dulu." Ternyata begitu dipasang di PC lain dengan hardware yang kurang lebih sama, mau dong, nyala dong. Jadi ya udah, saya nggak tahu apa yang terjadi karena barang yang di satu PC ini dia nggak mau nyala, ternyata dipasang ke PC lain dia mau nyala, bre. Dan ini sekali lagi hal gaib yang saya sendiri masih nggak bisa menjelaskannya. Jadi sekali lagi, kalau kamu mengalami masalah PC di rumah, itu boleh dibilang agak susah untuk mencari solusi dengan tanya ke orang lain. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa saya nggak bisa menjawab pertanyaan kamu tentang masalah yang ada di PC kamu. Yang nanya sebenarnya banyak lewat DM IG, terus lewat Facebook itu ada. Dan saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kayak di sini. Walaupun saya udah coba berbagai macam cara, tapi seringkali yang terjadi adalah keajaiban bahwa barangnya rusak sendiri dan tiba-tiba nyala sendiri. Jadi kalau kamu nggak terlalu paham tentang PC, terus kamu minta pendapat orang, ada yang bilang mungkin GPU-nya, mungkin power supply-nya, mungkin yang lainnya, semuanya mungkin terjadi. Tidak ada yang menipu. Bahkan kalau kamu datang ke beberapa teknisi sekalipun dan ada pendapat yang berbeda, ya itu adalah hal yang wajar. Jadi, ya begitulah yang namanya troubleshoot PC. Kalau mungkin kamu juga punya pengalaman yang hampir sama, pengalaman ajaib yang tidak bisa dijelaskan tentang kerusakan PC yang kamu alami, share lagi di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video yang lain.